Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Survei Tanah, Erosi dan Perencanaan Konservasi, acara ketiga mengenai pemetaan tanah digital atau Digital Soil Mapping. Tujuan acara kali ini ada dua. Yang pertama, membuat peta tanah menggunakan metode Digital Soil Mapping. Yang kedua, memahami langkah-langkah pembuatan peta tanah menggunakan metode Digital Soil Mapping. Digital Soil Mapping intinya untuk membuat basis data tanah secara geografis berdasarkan hubungan kuantitatif antara data pengukuran yang dilakukan di lapangan dan di laboratorium. Digital soil mapping dapat dilakukan dengan bantuan software, salah satunya adalah software R atau RStudio yang akan kita pakai pada acara kali ini. Proses digital soil mapping pada software R pada dasarnya menggunakan metode atau model statistik dengan berbagai tipe. Model ini hanya digunakan sebagai pendekatan untuk mengetahui variasi tanah pada suatu wilayah. Namun, hal ini tidak dapat secara tepat menggambarkan kondisi tanah di lapangan. Metode atau model yang digunakan bermacam-macam, tapi yang akan kita pakai pada acara kali ini adalah Inverse Distance Interpolation atau IDW dan kriging. Untuk langkah-langkah menggunakan RStudio, bisa teman-teman simak di video setelah ini. Jadi kan ini R-nya itu kan adalah R itu slash bahasa pemrograman ini ya, pemrograman digunakan biasanya untuk statistik. Nah, perkembangan zamannya itu nanti masuk juga untuk perhitungan di geospasial, ya, geostatistikal, jadi geografi dan statistik. Nah, jadi ini kita kosong semua ya, kosong. Nah, tahap pertama yang kita lakukan adalah mengset ininya, setting working directory. Di working directory itu adalah tempat di mana file points-nya itu tersimpan. Jadi kan file utamanya kan poin. Nah, yang pertama dilakukan adalah set working directory. Nah, itu gunanya buat penempatan agar file itu bisa dipanggil dengan mudah ya. Nah, caranya bisa tulis di ini di scriptnya. Kalau mau buat script tinggal new file, terus pilih add script. Nanti masuk untuk tab baru. Ini kita menulis ZWD laptop 4. Bisa juga caranya pakai session, terus set working directory, choose directory. Nanti tinggal pilih di mana, misalnya kita step 4, terus di open. Nah, udah masuk ke sini. Ini udah kalau udah di run. Setelah kita ngatur set working directory, kita menginstal berapa tools atau berapa package yang perlu kita gunakan. Yang pertama itu read XL, gunanya adalah buat membaca file Excel atau file Excel. Kemudian foreign itu juga sama, membaca file Excel tapi yang dia berbeda tipe, contohnya DBF dan lain-lain. Kemudian SB ini untuk fungsi spasial, biar datanya bisa kita spasialkan. Maptools sama. Kemudian ggplot itu gunanya buat melakukan plottingan terhadap hasil kriging ataupun IDW. Kemudian gstat sama, gunanya buat perhitungan geostatistikal, sama GOR. Ini sebenarnya buat ngamalin aja supaya maptool sama spasialnya bisa nyala. Karena kadang kalau GR-nya nggak nyala, SP sama maptoolsnya juga agak error ya biasanya. Tapi biar aman diinstal juga. Nah, oke. Kemudian tahap pertama yang kita lakukan adalah melakukan deskripsi tabel. Ini sebenarnya bisa di skip tahapnya kalau mau, tapi kalau untuk awal sebagai pengenalan pembelajaran boleh kita lakukan. Deskripsi tabel itu gunanya buat membaca tabel, kemudian kita masukkan poin,
Read XL ini nama file Excel-nya ya, points.xls itu nama file Excel-nya, perlu ditulis sama besar kecilnya dan sebagainya supaya tidak error. Nah, R itu juga sama kayak Python, kayak pasti praktikum SPG kemarin. Jadi besar kecilnya huruf bisa mempengaruhi hasil, makanya perlu hati-hati jangan sampai typo besar kecil huruf. Kalau sudah kita run, nah itu tandanya poin sudah masuk di sini. Jadi di environment tuh dia udah muncul sama poin. Nah, kalau udah muncul di sini tandanya dia sudah ke load, data poinnya sudah ke load, sudah masuk. Oke, terus tahap kedua kita input dbf poin dbf. Nah, dbf itu tulisannya filenya besar semua, berarti di sini besar semua juga. Ini tandanya sebenarnya sama ya, mau kayak gini atau mau sama dengan sama aja, tapi kadang yang pakai kayak gini itu tidak mau kebaca. Jadi buat aman tuh pakai sama dengan aja, tapi actually itu sama, intinya sama. Kalau ada yang read dbf kita run. Nah, kalau di bawah sini di konsol tidak ada error, tandanya berarti filenya sudah bisa masuk dan sudah kebaca meskipun tidak muncul di sini ya. Jadi karena namanya poin sama, jadi dia tidak masuk di sini. Kalau tidak ada error berarti lanjut aja gas. Nah, ini gunanya buat melihat tabelnya, tabel poin. Nah, ini kelihatan jika ini data-data yang ada. Pertama di data terkait XY, kemudian kandungan pasir, debu, lempung. F6 itu yang ambil sampel, nama ngambil sampelnya. Ini kalau di totalnya adalah 100% semua. Jadi yang dimaksud di sini itu adalah kandungan dengan satuan persentase, pasir 55%, debu 19%, lempung 26%, dan seterusnya. Oke, ketika sudah, kita coba untuk melakukan hitungan variance pada data. Di sini muncul hasil variansinya ya, variansi dari hasil perhitungan. Kemudian statistik lain itu adalah correlation. Kita bisa melihat korelasi antar setiap setiap kandungan tanah yang ada, tekstur tanah. Kemudian kita sajikan STR, ini buat fungsinya buat untuk informasi aja, informasi data yang ada, tapi dalam bentuk di konsol gini. Kemudian class itu adalah untuk masukkan points jadi class. Jadi tadi yang di sini itu jadi kelas semua, kelas X, Y, pasir, debu, lempung. Jadi kita tidak usah mencari lagi, jadi sudah ke load. Kemudian names itu untuk nama kelasnya, nama dari kelas. Kemudian summary itu adalah rangkuman keseluruhan. Oke, deskripsi. Kemudian deskripsi lain yang bisa kita gunakan adalah ini histogram. Jadi kita ngecek histogramnya. Yang pertama ada histogram pasir, kemudian histogram debu, terakhir histogram lempung. Ini histogram aja untuk informasi data. Kemudian tahap kedua, tahap selanjutnya, itu adalah untuk memanggil koordinat. Jadi koordinatnya kita panggil karena tadi di points ini bentuknya X dan Y, maka di sini juga X dan Y, bukan longitude latitude. Oke, sudah masuk. Kemudian ini kita masukkan untuk definitive projection ya. Nah, 32749 itu definitif dari WGS 1984 yang zona 49S. Kemudian kita untuk menandakan datanya sudah masuk atau belum, kita plot. Kalau muncul seperti ini berarti datanya sudah masuk dan sudah terbaca sebagai data spasial. Kemudian setelah itu kita coba bubble buat untuk mengecek juga apakah sudah masuk ke dalam bentuk spasial. Nah, terlihat seperti ini ya bentuknya. Jadi tandanya ini datanya sudah masuk semua. Oh iya, jadi kadang tuh koordinat ini error karena dbf-nya belum dimasukkan. Jadi usahakan untuk sebelum ke koordinat
DPF-nya juga sudah ke read ya, jadi biar nggak error. Kadang-kadang kalau kita belum yang ini kita hapus, nanti yang ini error biasanya, XY sama buah-buahnya itu error, jadi nggak masuk jadi data spasial lah. Kemudian PCText ini adalah fungsinya buat nah, kemudian kita cari ini untuk pemetaan variabel antar hasil ya. Jadi PCA, Principal Component Analysis. Jadi apa saja yang kita akan analisis itu kita coba lihat, kita run. Nanti dia sudah hasilnya di sini muncul sebagai PCText. Kayaknya berarti dia berhasil load data PCText-nya. Kemudian kita view dan kita plot. Ini sebenarnya buat mengecek data tabel kayak tadi sama seperti data points. Ini data yang kita dapatkan ya, jadi ada 7 list. Kemudian ini untuk apa namanya, untuk hasil-hasilnya, jadi hasil varian sama ini hasil varian, kemudian hasil dari setiap ini ya, setiap kandungan. Setelah itu setelah udah kita biplot, jadi kita bisa melihat ini ya, persebaran di plottingannya seperti apa bentuknya. Biplot ini fungsinya buat untuk mengecek ini sih, keberagaman data. Jadi semakin dia mengumpul di tengah, datanya itu semakin baik, tidak ada outlier. Kalau di luar-luar kan tandanya ada outlier ini, outlier. Kalau di tengah semua kan berarti datanya masuk semua, tidak ada outlier. Tapi nggak masalah kalau ada outlier pun nggak masalah, jadi dilakukan aja. Kemudian saya itu extend data ini gunanya buat untuk mengecek ini ya, memperlebar, memperluas sehingga area kajiannya itu bentuknya kotak. Nah kan tadi kalau kita lihat di sini kan bentuk kajiannya kan nggak kotak ya, dia nggak kotak. Nah, extend data ini gunanya untuk biar ada poin-poin untuk diinterpolasi. Jadi di sini kita bisa melakukan interpolasi ke sini, karena bentuknya sudah kotak. Kalau bentuknya kayak gini, kita nggak bisa lakukan interpolasi karena nggak ada space kosong sisanya. Itu ya, extend data. Kemudian kita exchange sama y-range. Nah, ini tandanya datanya sudah terextend pada koordinat sekian, dan sekian. Saya malas ngomong. Kemudian kita buat grid-nya. Kita buat grid dari datanya. Ini grid, expand grid, X, dan seterusnya. Bisa dilihat di PPT. Itu gunanya buat memperlebar untuk membentuk grid hasil pelebaran extend data. Nah, kalau kita masukkan datanya nanti akan muncul di sini, gridnya muncul di sini, data gridnya muncul di situ. Terus setelah grid kita kita definisikan lagi koordinatnya. Koordinatnya sama X dan Y karena tadi awal X dan Y pakainya. Kemudian setelah itu gridded untuk mendefinisikan kalau gridnya itu benar. Gridded true. Kemudian project string gunanya buat mendefinisikan sistem project yang digunakan. Kemudian kita plot datanya. Kita plot data dulu di sini. Kita plot data, plot GRD checks itu ukuran dari ini ya, ukuran dari gridnya dengan warna biru. Nah, ini hasilnya kayak gini. Jadi ini adalah grid yang kita plot di sini. Ini gridnya. Atau kita bisa sebut ini adalah area kerja kita, area kerja yang akan kita gunakan. Setelah kita udah mengeload area kerja atau grid, kita load data tabel data point yang tadi sudah kita load di awal. Nah, bentuknya nanti x-axis ini adalah, jadi x ini dia adalah menandakan titik-titik di mana data itu berada. Ini agak bikin pusing ya. Oke, itu dulu ya. Itu untuk awalan. Kita belum untuk menghitung IDW sama variance maupun breaking.
Oke, lanjut ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Sudah, kita lanjut dulu ya. Kalau sudah, kita melakukan perhitungan IDW. IDW itu sorry. IDW. Nah, IDW itu adalah formula, kita karena tutorialnya pasir, jadi di sini tulisannya pasir. Kalau teman-teman mau ganti ke lempung, ya pasirnya ganti lempung. Kalau mau debu, pasirnya ganti debu. Atau silt, sesuai yang ada di data sini, data poinnya. Ini udah data itu ya, spasial data frame-nya. Oke, nah, tadi udah IDW, masukkan ke sini. Jadi formula ini adalah maksudnya tabel mana yang digunakan untuk perhitungan. Kemudian location itu adalah titik-titik di mana data itu berada. Karena IDW kan geostatistikal ya, termasuk geostatistikal. Jadi kita perlu poin-poin untuk mendefinisikan posisi dari setiap data. Kemudian data grid maksudnya adalah itu diperhitungkan pada suatu grid tertentu. Nah, contohnya kita adalah grid yang telah kita buat, itu GRD yang telah kita buat sebelumnya. Sudah kita run. Nanti di sini muncul IDW. Oke, kalau sudah, kemudian IDW output ini fungsinya buat agar bisa dibaca untuk selanjutnya, bisa untuk diolah, bisa untuk diekspor sama untuk diolah lebih lanjut. Kalau udah di enter aja. Terus names ini penamaan dari IDW output. Jadi dalam dalam datanya, agar kita bisa membentuk data yang bagus, itu kita perlu data X long itu X ya. Terus latitude Y, var1 pret itu adalah nama data yang akan kita gunakan buat jadi peta. Jadi nanti kita akan membentuk peta seperti ini, peta grid dengan informasi longitude, latitude, dan variant 1 prediction sebagai data hasil pengolahan IDW. Kalau sudah kita run, kemudian untuk menjaga-jaga karena datanya sering error atau sering nggak kebaca lagi poin DBF, jadi kita load kembali konsol atau script poin sama dengan read DBF, itu kita masukkan kembali, terus di enter aja, run. Kemudian kita plot datanya. Nah, kita plot data IDW output. Jadi plotnya itu adalah pada ggplot. Ggplot nanti bisa dilihat bentuknya seperti apa. Itu kita menggunakan IDW output tadi yang kita definisikan. Kemudian AHS ini adalah untuk mendefinisikan koordinat. Jadi koordinat X tadi yang di awal ini, yang di sini, itu adalah kita sama dengankan longitude. Kemudian yang Y itu kita sama dengankan latitude. Kalau sudah, kita run aja. Kalau di bawahnya nggak ada merah-merah berarti nggak ada error ya, tandanya berhasil. Tuh, nanti masuk ke sini plotnya. Kemudian kita bikin layer 1 itu adalah layer 1 C geomtile data di output AS fill var1 pret sama kayak tadi. Jadi fungsinya data itu adalah data yang akan dibaca. Kemudian AS fill ini nanti adalah penamaan dari IDW output yang akan kita gunakan selanjutnya. Jadi penamaannya adalah var1 pret. Kemudian run. Dan input layer 2 run juga sama, dan layer 2 tapi ini nggak dirubah ya, karena di sini dia fungsinya bukan untuk penamaan tapi fungsinya untuk pembacaan data. Jadi makanya X sama dengan X, Y sama dengan Y fungsinya untuk sebagai pembacaan data saja. Karena datanya ini points, biar koordinatnya tetap sama, itu kita pakai ini, bukan longitude latitude dulu, karena nanti masih error datanya kalau pakai longitude latitude. Karena maksudnya bukan penamaan seperti itu, tapi ini sebagai untuk pendefinisian data saja. Oke, kalau sudah kita run juga, kemudian data plot layer 1 layer 2 kita gabungkan jadi satu. Ini adalah fungsinya akan membentuk peta baru yang akan kita gunakan. Nah,
Sudah kita run saja, nanti hasilnya adalah seperti ini. Nah, data var1 per ini adalah data hasil interpolasi di luar ini, di luar data titiknya. Kemudian latitude itu sebagai data Y, longitude sebagai data X. Nah, data titik ini, tadi data titik ini adalah data IDW output kita, data points IDW output, atau mungkin kita baca sebagai layer ini ya, layer 2. Ini layer 2, kemudian yang background itu adalah layer satunya. Jadi data titik sama itu adalah layer 2 dan plot. Tuh. Oke, kalau sudah, ini tambahan selanjutnya. Ini adalah kalau misalnya kita ingin memperbagus tampilan saja, tidak wajib untuk dilakukan. Jadi kita bisa memberikan nama, itu nama judul, kemudian nama var1 beratnya kita rubah jadi kandungan pasir atau persentase pasir. Sama bentuk areanya, jadi kita fokuskan pada area kajian kita saja. Karena ini masih luas ya, jadi ini kita cut jadi seperti ini. Oke, ini untuk IDW selesai ya. Untuk IDW selesai. Kemudian setelah sudah selesai itu adalah tahap selanjutnya adalah export IDW. Export IDW itu koordinat sama. Jadi kan tadi kita sudah mendefinisikan ya, kalau koordinatnya itu adalah longitude, latitude di sini ya. Ini longitude, latitude, berarti sini juga harus longitude, latitude sama. Sebenarnya kalau ini mau XY juga boleh. Asalkan semua longitude latitude-nya juga diganti XY. Yang penting konsisten aja. Koordinat selesai, terus masukkan gridded. Di sini gridnya, gridnya itu kita menggunakan IDW output dan true, tandanya benar. Kemudian bread ASCII. Nah, ini kenapa kok bread ASCII? Karena mungkin kalau saya baru bisa nemunya yang ASC ya, format ASC. Yang formatif kemarin agak error, jadi belum bisa. Makanya saya gunakan format ASC dulu. Nah, ASC nanti ini adalah IDW output. Ini untuk data yang kita gunakan. Ini data yang akan kita ekspor. Kemudian ini adalah penamaan file eksportannya. Ini bisa kita ganti misalnya pajak IDW5. Dan NA value tandanya kalau ada data yang kosong itu diabaikan. Nah, data hasil eksportan ini itu kesimpan di sini, di WD kita, di working directory. Jadi working directory itu sebagai tempat untuk manggil data sama tempat untuk pengeluaran data. Jadi semua hasil ekspor data itu bakal ngarah ke set working directory-nya. Itu ya. Nah, mari kita cek. Oke. Datanya tadi itu akan hasilnya di sini di step work 4. Nah, karena tadi namanya pasir kriging 5. Nah, datanya di sini di pasir kriging 5. Datanya itu adalah ini. Kita coba load. Datanya tuh sih ini error ya. Jadi enggak kebaca karena CRS-nya beda. Nah, yang perlu kita lakukan adalah untuk mereproject data tadi. Ini kalau di QGIS projection reproject, pilih pasir DW5, source CRS-nya kosongin aja, dan targetnya dipilih ke yang IDM 49S. Kita run. Nah, datanya sudah keluar. Nah, ini data hasil pengolahan IDW kita. Kemudian tahap selanjutnya, teman-teman perlu untuk ini ya, pada dashboard saja, maka di load untuk SAP Bombon. Kemudian raster, pilih extraction clip raster Baymax layer. Input layernya pilih data yang sudah di project. Kemudian layernya Bombon. Selesai. Sekarang juga. Datanya jadi. Nah, ini data hasil yang harus dipetakan teman-teman. Jadi nanti hasil ini kemudian di layout pada pada skala 1:10.000 saja. Kemudian untuk ini ada penggambarannya bebas, mau pakai 5 warna atau pakai 3 kelas, mau pakai 5 kelas atau 3 kelas boleh. Oke, terus setelah IDW kita masuk ke perhitungan rigging.
Nah, perhitungan kayak gini ini agak cukup ribet karena perlu perhitungan variogram juga. Variogram itu apa nanti bisa dibaca di buku ya. Oke, variogram. Nah, pertama kita perlu untuk mengeload data kembali. Jadi ini gunanya buat agar tidak error saja. Jadi cuma buat jaga nih biar nggak error. Soalnya kadang error juga. Makanya kita perlu ngeload data lagi. Ya, ini fungsinya buat ngeload data kembali supaya tidak error. Ini data ini di copy saja dari atas, dari ada di copy saja langsung masuk. Kemudian kita langsung melakukan perhitungan ini vario big cloud. Jadi kita menghitung variasi dari variogramnya. Kalau sudah kita run, nah plotnya seperti ini bentuknya. Jadi data itu akan yang semakin berdekatan semakin banyak. Yang dia jaraknya jauh, dia tuh memiliki variasi yang cukup rendah, semakin rendah. Nah, kalau sudah, kita kemudian ngeload semi variogramnya. Semi variogram kita load. Nah, semi variogram tuh ini ya, kayak gini bentuknya datanya. Di distance yang semakin jauh, variance-nya juga akan semakin jauh juga. Ini cuma untuk melihat persebaran dari ini ya, persebaran dari datanya. Kemudian untuk melihat hasil variogram, semi variogram, tersedia semi variog. Jadi di sini muncul hasil semi variogramnya ya. Ada sampai 14 tipe data. Kemudian VGM ini adalah untuk ini, untuk apa namanya? Lupa. VGM itu adalah permodelan variogramnya. Permodelan variogramnya ada nugget, eksponensial, dan lain-lain. Ini adalah bentuk tabel yang akan kita gunakan selanjutnya. Dan run, nah ini bentuknya, bentuk grafik yang akan kita hasilkan. Kalau nuk tuh nugget tuh gini, kalau eksponensial 1 gini, kalau spline tuh gini, spherical dan lain-lain. Hanya bentuk grafik saja. Kemudian kita lakukan model variogram. Kita lakukan model variogram untuk menghasilkan data ini, data variogram yang benar, yang sesungguhnya. Nah, di sini kan muncul error ya. Setelah variogram muncul error. Nah, ini sebenarnya nggak masalah. Ini tandanya adalah model fitting yang kita gunakan tidak tepat. Itu bisa dari persil, bisa dari model, nugget, ataupun range-nya. Jadi harus dirubah satu-satu karena mungkin ini praktikumnya cuma latihan, jadi ya udah nggak apa-apa. Warning ini diabaikan dulu, tapi pada kenyataannya jika ingin mendapatkan hasil yang lebih sesuai, maka perlu dicoba-coba di model variogram ini agar fittingnya sempurna. Itu perlu dicoba-coba supaya tidak muncul error seperti ini ya. Jadi bisa mungkin persilnya diganti ataupun modelnya diganti dan sebagainya diganti juga tidak masalah. Nah, kalau kita sudah fitting, ini kita plot hasil semi variog sama fittingnya. Nah, bentuknya akan seperti ini. Ini adalah bentuk keseragaman datanya. Kan di kelas sudah diajari ya cara baca ini ya, data variogram, jadi nggak usah dijelaskan kembali. Oke, kalau sudah variogram selesai, maka selanjutnya adalah perhitungan untuk kriging. Kriging juga sama sebenarnya, sama kayak tadi, kayak IDW. Bedanya pada kriging itu kayaknya fungsi krigi dan formula pasir sama, location point sama, ini data grid sama. Nah, yang beda adalah di kriging itu kita perlu model variogramnya. Jadi kita masukkan model variogram setelah new data, kita masukkan model variogram. Kemudian kriging output sama, klik output, extra frame, klik. Kemudian ini juga sama kayak atas tadi, sama kayak masih DW semua. Point read DTF fungsinya buat agar data itu kebaca, koordinatnya kebaca. Kemudian plot ini sama ya kayak tadi ya. Yang ini sama semua kayak tadi supaya datanya masuk hasilnya seperti ini. Nah,
Kemudian cara ekspor juga sama. Cara ekspor juga sama, ekspor rigging, koordinat dulu dimasukkan, longitude latitude-nya, kemudian graded-nya itu dimasukkan supaya bentuknya sebagai grid, dan terakhir rate ASCII-nya. Nah ini sama, namanya boleh diganti juga boleh, misalnya satu. Sudah selesai, jadi pengolahan untuk geostatistikal pakai R sudah selesai. Nah, kelebihannya geostatistikal pakai R itu kita bisa mengatur untuk parameter yang akan digunakan. Jadi kayak di sini di model variogram ini kita bisa mengatur datanya supaya bentuknya mungkin lebih representatif di lapangan. Kalau kita menggunakan ArcGIS, umumnya kita tidak bisa merubah data-data ini, data-data nugget, model dan sebagainya karena sudah otomatis langsung di ArcGIS-nya. Tapi kalau di R kita bisa mencoba satu-satu, bisa kita rubah-rubah sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang lebih bermanfaat, lebih representatif lah di lapangan. Untuk hasil praktikum ada dua. Yang pertama, peta tekstur tanah hasil interpolasi dengan metode IDW dan kriging. Pembagiannya sesuai acara sebelumnya, yaitu kelompok 1 untuk persentase debu dan kelompok 2 untuk persentase lempung. Kemudian hasil praktikum yang kedua adalah langkah-langkah pengoperasian RStudio. Nanti teman-teman bisa screenshot kemudian menjelaskan fungsi dari script yang teman-teman pakai. Untuk tugas, menjelaskan perbedaan IDW dan kriging, termasuk rumus dan model matematisnya. Sekian acara 3 praktikum survei tanah, erosi, dan perencanaan konservasi. Bila ada yang perlu didiskusikan, silahkan menghubungi asisten. Semangat! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.